Halo, selamat pagi pemirsa. Tenaga kesehatan ialah pekerja kemanusiaan yang melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Karena itu, setiap tindakan biadab terhadap nakes pasti mengusik rasa kemanusiaan. Tindakan biadab itu patut dikutuk. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 18 September 2021 dengan tema Membunuh Nakes, Tindakan Keji. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui sambungan telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung. Apa kabar Mbak Nunung? Selamat pagi, Egan. Kabar baik. Mbak Nunung, seperti biasa Mbak Nunung di editorial Media Indonesia pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu beberapa informasi utama di harian kita pada hari ini edisi Sabtu 18 September 2021. Yang pertama Mbak Nunung dan juga pemirsa, ini berkaitan dengan kejadian keamanan yang baru-baru ini terjadi di Papua, terjadinya di distrik Kiwirok, Papua. Ini kejadian keamanan yang cukup mengerikan karena terjadi pembakaran fasilitas publik, ada kantor distrik, ada puskesmas, ada bank, rumah warga, dan juga tenaga kesehatan menjadi korban. Mbak Nunung, tanggapannya bagaimana? Ini terkait dengan editorial kita pagi ini juga ya, membunuh nakes, tindakan keji. Ini masih terhubung dengan peristiwa di awal pekan sebenarnya. Ini terjadi di awal pekan ketika KKB atau kelompok teroris menyerang distrik Kiwirok ya. Kemudian hari berikutnya menyerang distrik Okika. Dan itu memang kemudian ada 10 nakes yang kemudian menjadi korban, ada 1 bahkan yang meninggal. Ini tindakan sangat keji dan tidak heran kalau sebelumnya kita lihat para nakes di Oksibil kemudian berpawai dan menyerukan meminta perlindungan. Dan rasanya ini jawaban dari Polri. Polri menjamin keamanan nakes, begitu ya Egan. Itu yang paling penting ya Mbak ya, karena pasti mungkin nakes pada saat ini di sana sedang ketakutan begitu dengan kejadian Sudah pasti, ini. Gitu. Kita ke halaman kedua Mbak Nunung dan juga pemirsa, ini berkaitan dengan kasus korupsi yang terbaru dan kali ini menimpa seorang figur yang cukup populer ya Mbak Nunung ya. Ini menimpa Alex Nurdin, sempat menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan selama sekarang ini masih menjadi anggota DPR ya. Dan masih menjadi anggota DPR. Tapi ini kasusnya yang kemudian dibahas di sini adalah dan jadi kasus di Kejaksaan Agung adalah kasus ketika beliau masih di Sumatera Selatan sebagai gubernur Sumsel, kasus penyalahgunaan wewenang ya. Dan itu kemudian yang akan menjadi persoalan kasus korupsi kita pada kali ini. Mbak Nunung, kita ke informasi selanjutnya. Ini yang juga diangkat oleh harian Media Indonesia pada hari ini, di mana kemudian KPU mengkaji ulang jadwal pemilu 2024. Ini memang ada perdebatan ya Mbak Nunung ya? Iya, ini follow up dari pertemuan di DPR sehari sebelumnya ya, Egan ya. Ketika itu tadinya kan direncanakan pemilu itu dilaksanakan pada Februari dan kalau nggak salah November ya? Iya, betul. Ya, pemilu presiden dan DPR itu ada di Februari 2024 dan kemudian pilkadanya November. Tapi pemilu 2024 ini memang butuh kerja ekstra ya, masih 2 tahun betul, tapi pekerjaannya banyak sekali. Bayangkan nantinya pada tahun 2024 itu ada 34 provinsi yang akan pilkada, ditambah dengan 508 kabupaten kota. Belum lagi sebelumnya ada pilpres dan pemilihan legislatif. Itu luar biasa. Banyak yang dibicarakan tuh Mbak ya, banyak diskusinya, banyak begitu. Ini kan ada perdebatan. Jadi kalau KPU pengennya Februari, tapi kemudian Mendagri kemarin memintanya diundur. Jadi diundur menjadi April atau Mei begitu ya. Harus banyak pembicaraan lagi memang. Apalagi nanti 2022, Egan, itu sudah ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Dan itu harus ada PLH ya, PJS ya. Kemudian di 2023 ada 170 daerah. Bisa dibayangkan bagaimana keruwetan itu dimulai dari tahun depan. Iya, betul. Apalagi mungkin ada prediksi juga, mudah-mudahan tidak kejadian Mbak ya. Ini pandemi COVID-19 takutnya masih berlangsung sampai tahun depan. Sedangkan kemudian kalau misalnya memang jadi dilakukan pemilunya di bulan Februari, nanti tahapan pemilunya akan sudah dimulai di tahun 2022 di bulan Juni. Takutnya pandeminya masih ada gitu ya Mbak ya. Kita berharap yang terbaik memang ya. Kejadian, jadi kita harus rajin-rajin mematuhi protokol kesehatan supaya dan vaksinasi ya, supaya
jalannya tahapan tidak terganggu begitu ya. Cepat berubah dari epidemi menjadi endemi. Ya. Betul. Mbak Nunung, kita ke tema kita pada hari ini, membunuh nakes, kejahatan keji. Ini kejadian yang menyedihkan ya Mbak ya, karena dalam situasi konflik seperti ini saya tidak membayangkan kenapa kok kemudian tenaga kesehatan kita yang menjadi korban begitu. Kenapa kemudian puskesmas, lalu kemudian informasinya bahkan ada salah satu tenaga kesehatan yang turut menjadi korban dan bahkan dia juga disiksa, Mbak Nunung. Bagaimana nih, Mbak? Betul. Jadi ini kalau kita melihat foto kita di depan di media Indonesia itu adalah evakuasi nakes ke Jayapura. Ya, jadi mereka ini berdasarkan keterangan saksi mata ya, salah seorang nakes itu mengatakan bahwa sesudah mereka di vaskesnya ditimpukin batu, kemudian dikepung, ada bau bensin, kemudian dibakar dan mereka lari, masih dikejar. Masih dikejar. Bahkan mereka tidak ada lagi tempat berlari lagi. Mereka harus terjun ke jurang, itu pun masih dikejar. Dan kemudian bahkan ketika terlihat masih ada tanda kehidupan, dibunuh, dilakukan kekerasan kepada mereka. Itu sangat mengerikan karena nakes ini bagaimanapun juga Egan, mereka bersumpah untuk berbakti untuk kemanusiaan. Mereka bekerja sehari-hari untuk kemanusiaan. Jadi rasanya tidak layak mereka diperlakukan demikian keji. Ya, gitu. Mereka juga yakinnya tidak punya sikap kan Mbak untuk membela yang satu atau tidak yang dua. Boleh ya. Mereka akan menjaga kesehatan begitu ya untuk kemudian kepada kedua pihak dan tidak terlibat dalam konflik apapun. Gitu. Mbak Nunung, kita nanti akan berbicara lebih jauh nanti mengenai tema kita pada hari ini. Namun kita ikuti dulu paket informasi berikut ini, Mbak Nunung. Baik. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, membunuh nakes, kejahatan keji. Membunuh nakes, kejahatan keji. Tenaga kesehatan ialah pekerja kemanusiaan yang melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Karena itu, setiap tindakan biadab terhadap nakes pasti mengusik rasa kemanusiaan. Tindakan biadab itu patut dikutuk. Kelompok teroris di Papua mempertontonkan aksi brutal di distrik Kiwi Rock, Pegunungan Bintang, Senin 13 September lalu. Fasilitas umum termasuk puskesmas dibakar, sejumlah nakes disiksa hingga ada yang meninggal dunia, yaitu perawat bernama Gabriela Mailan. Bangsa ini berduka atas kepergian Gabriela yang jenazahnya ditemukan di dasar jurang. Tindakan kelompok teroris itu jelas pengecut dan tidak berperi kemanusiaan. Apalagi aksi tersebut sudah berkali-kali mereka lakukan, termasuk dengan membunuh warga sipil. Serangan terhadap nakes dan fasilitas kesehatan merupakan kejahatan kemanusiaan serius. Karena itu, negara pantang menyerah, harus mencari pelakunya sampai dapat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam situasi konflik, nakes dan fasilitas kesehatan seharusnya tidak menjadi target kekerasan. Nakes dilindungi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Nakes berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Konvensi Jenewa 1949 yang sudah diratifikasi Indonesia menyerukan perlindungan nakes yang sedang bertugas dalam kondisi apapun. Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Amat disesalkan, ancaman terhadap keselamatan para nakes di sejumlah daerah di Papua masih terjadi hingga kini. Penyerangan terhadap nakes mestinya membuka mata publik internasional tentang perilaku sebenarnya kelompok teroris bersenjata di Papua. Kelompok yang membunuh nakes tanpa peri kemanusiaan dan suka-suka merusak fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Kehadiran nakes dan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat Papua di masa pandemi COVID-19.
aksi kekerasan justru memicu nakes tak berani lagi bertugas di pedalaman Papua. Sejauh ini, lebih dari 300 nakes dievakuasi dari 34 puskesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka trauma dan ketakutan akibat aksi kelompok kriminal bersenjata tersebut. Jangan biarkan kelompok teroris terus-menerus mengintimidasi masyarakat sipil. Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Mereka harus bertindak tegas dan menuntaskan serangkaian aksi teror tersebut. Kekerasan yang dilakukan gerombolan kriminal bersenjata itu bukan hanya merupakan tindakan pidana serius terhadap warga Papua, tetapi juga serangan terhadap kemanusiaan. Sudah saatnya kepala daerah bergerak bersama tokoh adat dan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya peran nakes di daerah yang masih minim fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Apalagi rasio nakes dan penduduk masih sangat timpang. Rasa aman dan nyaman di Papua sangat mendesak dilakukan sebab PON 20 akan digelar di Papua pada 2-15 Oktober. PON itu digelar dengan melibatkan total atlet mencapai 6.495 dan ofisial sebanyak 3.300 orang. Sukses PON tidak hanya diukur dari prestasi olahraga yang diukir para atlet. Jauh lebih penting lagi ialah penyelenggaraannya digelar tanpa gangguan keamanan. Karena itu, jaminan keamanan tidak sebatas diucapkan, tetapi hadir nyata di Papua. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok teroris di Papua. Tugas negara melindungi nakes yang sesungguhnya pahlawan kemanusiaan. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di 021. Telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Pak Mustafa Kamal, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ir. Baik, Pak Mustafa Kamal, update terakhir situasi di sana apakah memang sudah betul-betul kondusif di distrik Kiwirok ini? Untuk situasi di Kiwirok belum kondusif karena kemarin setelah kita melakukan evakuasi terhadap almarhum dari lembah perbukitan tidak jauh dari polsek dari puskesmas itu, kita mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Alhamdulillah rekan-rekan dapat mengevakuasi korban sampai ke daratan. Mudah-mudahan yang ini bisa kita evakuasi dari Kiwirok ke Jayapura. Jadi sudah berhasil dievakuasi atau belum nih Pak Mustafa Kamal? Sudah berhasil dievakuasi, ya? Okay. Sampai ke darat ya. Jadi kita masih diletakkan tidak jauh dari pos batas karena kekuatan yang dominan adalah di pembatas, jadi termasuk Polsek dan Koramil yang ada di sana. Baik, jadi ini jenazah atas nama Gabriela Meilan ya, Pak Mustafa Kamal ya? Iya, betul. Baik, Pak Mustafa, ini informasinya ada satu nakes yang masih dalam proses pencarian. Ini atas nama Gilbert Sokoy. Apakah betul, Pak Mustafa? Kemajuannya seperti apa? Jadi betul, ketika hari Senin rekan-rekan nakes mereka dikejar dan dipukulin oleh kelompok kriminal bersenjata. Bahkan ada beberapa keterangan saksi kemarin setelah kita selamatkan itu. Korban yang belum ketemu ini sempat terlihat oleh rekan-rekan lainnya melintasi semak belukar. Namun pada sejak hari Selasa kita telusuri oleh TNI Polri dan beberapa masyarakat yang ada di sana, belum kita temukan. Kita saat ini masih konsentrasi juga untuk melakukan pencarian terhadap nakes, kemudian melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Rekan-rekan dari Satgas Nimangkawi sudah tiba di Oksibil sejak hari Selasa dan rekan-rekan TNI juga di sana. Nah, karena situasi di Kiwirok ini cuacanya kurang bagus, saat itu
pesawat yang kita charter tidak dapat mendarat di sana, dan sekarang masih di Oksibil. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa sampai di sana dan kita dapat menemukan para pelaku kejahatan atau kriminal kesehatan. Baik, Pak Mustafa, selain Gilbert Sokoy, apakah masih ada nakes yang dalam proses pencarian di sana? Sementara keterangan dari beberapa rekan medis sudah tinggal satu warga, satu nakes saja. Kami berharap dan berdoa dan pada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk segera bisa kita temukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Pak Mustafa, tapi situasi keamanan secara umum di sana seperti apa? Situasi masyarakat seperti sudah mulai membaik, namun demikian tidak seperti biasanya karena tentu aktivitas pasar yang pasar sendiri juga menjadi korban sasaran dari mereka. Ya, mereka tentu saat ini jualan yang ada di pinggir jalan, ada tempat-tempat yang kosong, itu saja sehingga fasilitas ada sekitar 8 fasilitas yang terbakar termasuk nakes sendiri, itulah yang berpengaruh. Namun demikian juga secara signifikan juga berpengaruh kepada warga masyarakat di sekitar lokal. Baik, Pak Mustafa, tapi ini ceritanya seperti apa sih Pak Mustafa? Kenapa kemudian kok KKB ini melakukan penyerangan bahkan ke puskesmas, lalu kemudian melakukan penyiksaan terhadap nakes? Ini ceritanya seperti apa Pak sehingga kemudian bisa terjadi hal ini? Apakah memang KKB ini mengincar puskesmas begitu atau bagaimana? Jadi siapa saja yang menjadi sasaran ini, ya mereka, karena mereka ini kan tidak menggunakan naluri dan hati dan pikiran. Siapa saja yang dia inginkan bisa menjadi sasaran oleh kelompok senjata. Beberapa bulan yang lalu di Yaugimo kan para kontraktor para pembangun jalan sudah dibantai sama mereka. Kalau dia berpikir sehat bahwa kehadiran para pekerja untuk membangun pembangunan kan memajukan wilayahnya. Sama dengan kemarin di awal September juga di Pegunungan Bintang juga terjadi pembakaran terhadap alat berat. Yang juga ini kan tidak menggunakan skala, apalagi merusak fasilitas di pasar. Memang dia nggak butuh pasar. Terus kemudian fasilitas dia nggak butuh nakes. Itu karena dia tidak menggunakan akal sehat. Tentu siapa saja yang menjadi sasaran, maka dari itu kita bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengingatkan kepada pihak sama-sama membangun, menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat akan menjadi lebih baik, perekonomian baik, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian bersama-sama secara kolaborasi instansi dan lembaga yang ada di Papua bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para Ondo Afi untuk membangun wilayah Papua ini menjadi lebih kondusif, lebih ramai seperti wilayah Indonesia lainnya. Baik, Pak Mustafa, lalu kemudian cara Polri sendiri untuk menghadirkan jaminan keamanan begitu ya kepada nakes kita yang bertugas di sana untuk misi kemanusiaan. Saya yakin kejadian kemarin ini membuat tenaga kesehatan tidak bisa bekerja dengan nyaman begitu. Nah ini caranya bagaimana Pak Mustafa Kamal? Jadi dapat kami informasikan untuk Kabupaten Oksibil atau Pegunungan Bintang itu ada 34 kecamatan atau distrik. Dari 34 itu kita baru ada 3 polsek dan 3 pospol untuk memberikan pelayanan keamanan. Nah, ini juga perlu, dan satu sisi nakes sudah tersebar sesuai dengan sisi yang ada. Itu juga dengan rekan kami TNI juga masih terbatas. Maka perlu dipikirkan bersama bagaimana kita instansi dan lembaga itu bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang baik, ya, yang cepat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Sehingga situasi kamtipmas masih baik, perekonomian baik, pendidikan dan sebagainya akan terlihat perkembangan seluruh wilayah Papua. Baik, terakhir Pak Mustafa Kamal, karena penyelenggaraan PON yang akan segera digelar, patutkah kemudian kita khawatir nih Pak Mustafa Kamal,
ada isu keamanan yang kemudian berada di Papua? Jadi begini, untuk wilayah beberapa wilayah yang jadi konflik atau kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata, ini berjauhan dengan 4 venue yang akan digelar pangkal pon, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika, dan Merauke. Jadi untuk lokasi ini terbang ke lokasi itu memakan waktu. Kita ke Pegunungan Bintang itu 1 jam. Kemudian dari Pegunungan Bintang ke sana 30 menit. Kalau kita perkirakan kan 1 jam lebih lah. Jadi aktivitas di sana atau pasti di sana itu tidak mengurangi di beberapa venue. Kita hadir rekan-rekan dari TNI Polri, ya sudah kita siapkan pengelaran. Dari kemarin sudah datang dari beberapa DKO dari Polda dan dari Mabes Polri, dari beberapa Polda di sekitar Papua sudah hadir untuk berikan penguatan kepada rekan-rekan yang ada di sini. Jadi kita akan gelar sekitar 323 kekuatan TNI Polri dan potensi masyarakat lainnya. Baik, jadi penyelenggaraan PON bisa dipastikan aman begitu ya, Pak Mustafa Kamal ya? Insya Allah aman karena sudah kita lakukan pelatihan, upaya-upaya dan kita sudah lakukan gelar pasukan dan kita sudah drill siapa dan bagaimana untuk melakukan pekerjaan setiap orang per orang, kelompok per kelompok, satuan per satuan sudah kita lakukan sehingga ketika menghadapi masalah tentu sudah bisa menyelesaikan bagaimana teknik dan taktik untuk segera masalah teratasi dengan baik, cepat, tidak berpengaruh kepada pelaksanaan penyelenggaraan politik. Baik, Pak Mustafa, apakah ada instruksi mungkin yang diberikan dari pihak Polri kepada puskesmas yang mungkin saat ini masih beroperasi di wilayah Papua supaya kemudian bisa setidaknya menghindarkan diri begitu terlibat dalam konflik begitu? Ada tidak? Jadi kalau kemarin kita dapat laporan dari Kapolres Pegunungan Bintang yang menginstruksikan adalah Pak Bupati Pegunungan Bintang. Untuk sementara aktivitas mungkin untuk dibatasi demikian. Jadi mereka kemarin dari rekan-rekan medis yang ada di Pegunungan Bintang juga menyampaikan kekecewaan dan terhadap kelompok kriminal senjata itu yang melakukan kekerasan karena kerja mereka adalah kerja sosial lebih dominan itu. Jadi menjadi sasaran dari kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal senjata itu yang mereka sampaikan. Jadi kalau kita kepada seluruh masyarakat siapapun yang perlu mengundurkan diri dan kita siap untuk mendorong rekan-rekan dari seluruh jajaran baik Polsek maupun Polres untuk berikan pengamanan kepada siapapun. Apakah bentuk pengamanan acara keramaian maupun acara-acara kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pak Mustafa Kamal, apakah puskesmas yang kemudian masih beroperasi pada saat ini itu sudah dipastikan dilakukan penjagaan, Pak? Mungkin setidaknya beberapa personil di sana untuk kemudian bisa bersama-sama menjaga keamanan? Mungkin sifatnya koordinasi. Ketika ada permasalahan-permasalahan, tentu para Kapolsek, para kesatuan itu melakukan koordinasi dengan para kepala puskesmas dan kepala rumah sakit dan sebagainya. Sehingga perbatasan rekan-rekan anggota yang ada di daerah pegunungan juga ini menjadi masalah. Ya. Makanya kemarin ada rekrutmen Bintara Nobel kurang lebih 2.000 itu adalah mengisi kekosongan pos-pos kantor pelayanan Polri yang ada di Papua. Jadi kalau kita dapat dari pusat itu kan kurang lebih sekitar 300 personil untuk berdebat secara Polri. Namun atas inovasi daripada pimpinan kami Bapak Kapolda, koordinasi dengan pihak Pemda, kita dapat dorongan dukungan
dana untuk menyekolahkan atau menerima bintara Polri dengan bintara Noken yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan di beberapa PN di Papua dan di luar Papua. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan ada di Jawa, terus kemudian di Sulawesi. Tentu ini adalah salah satu upaya pimpinan kita dari kepolisian maupun kepala daerah untuk bagaimana Polri dapat melayani semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di perkotaan maupun di hamparan tanah Papua. Baik. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Wiwin dari Tangerang Selatan, Banten. Pak Wiwin, selamat pagi. Halo Pak Wiwin, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Egan. Ya. Selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Wiwin. Iya, selamat pagi Mas Egan. Iya, saya ini sudah tak terhitung kalau mau mengenai pengomentar atau diskusi seperti ini. Tapi gini, pemerintah itu kan mau menangani masalah, mestinya tidak bermasalah dan tidak berlarut. Ya kan? Yang mau ditangani itu tidak menggunakan etika, tidak menggunakan peraturan, tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan undang-undang, bahkan konstitusional. Lah sedangkan pemerintah sendiri harus menggunakan kemanusiaan dan lain sebagainya. Ambillah singkatnya saja. Kepentingan umum adalah Tuhan sudah. Kepentingan umum, kepentingan sosial, fasus atau fasum itu sudah tidak bisa, itu di atas segala-galanya. Jadi tidak usah takut. Saya sampai jadi lansia begini dari dulu, diskusi nggak selesai, menyelesaikan masalah nggak selesai. Terus akan timbul, bahkan akan makin sadis. Coba selesaikan sekarang. TNI Polri itu gampang sebenarnya menyelesaikan ini. Mau atau tidak gitu selesaikan. Nah kalau berlarut seperti ini, kapan Indonesia atau kita mau melangkah maju atau rakyatnya mau menikmati? Ketakutan semua dimulai dari toleransi menjadi intoleransi ini. Ya. Intoleransi ini sangat berbahaya, akan menjadi semuanya karena ditutupnya atau dihanguskannya ormas-ormas yang sudah ditutup itu, sudah dibubarkan. Ini menjadi intoleransi sampai RT RW. Terima kasih media. Baik, terima kasih Pak Wiwin dari Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya ada Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat sehat, salam sehat selalu. Salam sehat, silakan Pak Mauhalizar. Ya, bukan hanya nakes, guru, pendeta, buruh, bahkan tentara dan polisi, dan banyak warga sipil yang telah dibantai di Papua. Seperti di Aceh masa lalu, di mana ada kelompok bersenjata, sudah dapat dipastikan bahwa teror, kekejian, kebrutalan, dan segala jenis penyiksaan itu pasti akan terjadi.
Jadi di dalam hal ini negara tidak bisa tinggal diam. Jadi pemberian labeling kepada KKB dengan labeling kelompok kriminal bersenjata atau teroris itu menurut saya kurang pas. Karena penindakan mereka itu hanya penegakan hukum. Jadi labeling mereka itu harus ditingkatkan kepada kelompok separatis bersenjata yang mana mereka merongrong negara kesatuan Republik Indonesia yang sah. Mereka juga menteror warga negara Indonesia yang memang harus wajib dilindungi oleh negara. Jadi mereka itu harus ditingkatkan statusnya ke kelompok separatis bersenjata sehingga negara wajib memberantas mereka dengan daerah operasional militer seperti di Aceh dulu. Sehingga apabila labeling mereka sudah kelompok separatis bersenjata, maka tidak ada tuduhan apapun dari dunia internasional bahwa kita telah melanggar HAM. Apalagi dalam waktu dekat Papua itu akan melaksanakan suatu hajatan besar di negeri ini. Jadi kredibilitas negara itu dipertaruhkan dengan keberadaan mereka. Jadi saya pikir sudah cukup lama lah, sudah cukup banyak lah dana kita. Apalagi barusan ini di DPR sudah ditentukan untuk Papua itu seluas-luasnya. Tinggal itu dilaksanakan. Jadi itu saya pikir hanya beberapa kelompok bersenjata. Jadi sebelum mereka menyebar, sebelum mereka betul-betul mempengaruhi semua masyarakat Papua itu, segera lakukan tindakan. Kekerasan dibalas dengan kekerasan, setelah itu barulah kita lakukan negosiasi. Seperti di Aceh dulu itu Pak Hamid Awaludin, Pak Yusuf Kala cukup jenius, walaupunlah ada negara ketiga seperti Helsinki. Namun keadaannya sekarang kami di Aceh, waduh, sangat bersyukur. Kami sekarang kami sekarang merasakan kedamaian, kenyamanan. Ini semua berkat peran negara. Tapi kalau itu dibiarkan dengan keadaan mereka, dengan kekejian dan keberusahaan mereka, semua kita akan menderita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mauhlizar dari Aceh Tengah Aceh. Di belakangnya ada Pak John Veto dari Batam Kepri. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Editorial Indonesia. Ya. Pagi Pak John, silakan tanggapannya tema kita pada hari ini. Ya, ini bukan keji lagi ini. Ya. Ini betul-betul sudah lebih pada keji biadab. Ya. Jadi membunuh nakes, tindakan tidak ada satu kalimat pun yang membenarkan di muka bumi ini. Ya. Di daerah konflik perang sendiri pun tenaga kesehatan medis ini dilindungi. Ini di negara kita nyata-nyatanya NKRI ini kok ada juga yang seperti ini. Satu aja kata kuncinya, ya. Pemerintah kita harus tegas. Kita punya apa? Kita punya alat. TNI, Polri harus tegas. Tindak ini. Ini tidak boleh lagi kita biarkan. Saya jujur ya, sangat meneteskan. Saya dengar mata saja. Kejadian 300 dalam jurang dibuang situ, dibakar. Ini biadab betul. Ya. Satu kata kuncinya, pemerintah kita harus tegas. Tidak ada toleransi bagi KKB, bagi teroris di muka bumi Indonesia ini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam. Di belakangnya ada Pak Medi Napo dari Manado. Selamat pagi Pak Medi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Medi tanggapannya. Tanggapan saya begini Pak, mengenai KKB, kalau kita selaku pemerintah Indonesia itu sudah tidak kita HAM itu sudah kita disingkirkan dulu. Sebab ini sudah menelan korban. Apa sebabnya Pak? Di situ saya melihat, ini saya sedang nonton Metro TV, di situ ada aparat Pak. Maka itu saya lihat ada helmnya itu warna oranye, berarti di situ ada tentara kita yang melihat kejadian itu Pak. Jadi untuk kedepannya nanti kita kirim pasukan di sana membasmi. Sudah mengerti Pak dari 30 SPKI ini Pak. Jadi saya usulkan kalau bisa dari pemerintah Indonesia untuk mengirim salah satu perwakilan ke PBB. Sebab ini sudah menyangkut dari Dinas Kesehatan Pak. Sedangkan di perang juga pun itu tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan oleh undang-undang itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Medi Napo dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih kepada penelpon sebelumnya. Mbak Nunung, kita bahas sedikit sebelum jeda. Iya. Kalau saya tangkap sedikit begitu ya dari penelpon kita pada hari ini, Mbak Nunung, tampaknya semua menginginkan
bahwa segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Semua pihak rasanya menginginkan ini cepat selesai. Jangan lagi ada kebiadaban, kekejian di Papua. Tidak cuma buat nakes, tapi juga buat masyarakat Papua begitu kan. Ini untuk kemajuan bersama. Saudara-saudara kita di Papua tidak boleh merasa ketakutan, gitu yang penting. Karena seperti tadi Pak Mauhalizar ya mengatakan, nggak cuma nakes kok. Sebelumnya juga ada guru memang kan. Beberapa bulan sebelumnya sudah ada guru yang kemudian dibunuh gitu. Nah ini kalau Pak Wiwin tadi mengatakan bahwa ini kan KKB ini ketika melakukan penyerangan begitu tidak menggunakan undang-undang, Manu, tidak menggunakan rasa kemanusiaan. Jadi kita tidak perlu melakukan itu dengan aturan yang ada. Betul, begitu. Sehingga kemudian meminta kalau bisa negara ya udahlah, nggak usah terlalu banyak memikirkan mengenai pelanggaran HAM begitu misalnya, ataupun tidak harus kemanusiaan, langsung saja begitu. Perlu tindakan yang lebih keras. Nah ini bagaimana? Jangan sama-sama menjadi penjahat begitu ya, Igan. Nah, kalau itu. Tapi saya yakin tanpa menjadi penjahat kita bisa pemerintah dan aparat bisa menyelesaikan masalah di Papua ya. Kalau kita sedikit tadi memang Egan, kalau tadi Pak Mustafa Kamal menyebutkan ya, Egan ya, itu. Mereka diserang lagi ketika mau mengambil jenazah salah satu nakes. Egan, kalau mau mencuplik pernyataan dari Satgas Nemangkawi, itu memang potensi kekerasan itu ada di Pegunungan Tengah dan Kabupaten Bintang. Kabupaten Pegunungan Bintang itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Pegunungan Tengah yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan daerahnya memang bergunung-gunung gitu ya. Egan yang sudah lama di Papua pasti tahu daerah Papua itu betapa beratnya untuk ini. Jadi kalau kemudian sudah didatangkan aparat ke Kabupaten Pegunungan Bintang tapi masih belum bisa sampai dan belum bisa menemukan satu orang nakes, kita mungkin juga memang harus memahami gitu, tetapi kita berharap semuanya segera bisa diselesaikan. Betul, Pak Mustafa juga tadi menyampaikan ya Mbak ya, memang ini dari 34 wilayah begitu, ini yang beroperasi hanya 3 pos polisi kalau saya tidak salah. Kalau tidak salah tadi pendengar ya. Mbak Nunung, ini kan memang menunjukkan bahwa polisi sebetulnya mungkin belum bisa menghadirkan keamanan yang maksimal begitu di sana ya Mbak Nunung, dan juga mereka kesulitan dengan medannya. Sehingga bisa kemudian melakukan pengiriman, penambahan pasukan juga mungkin membutuhkan waktu begitu. Dan memang Pak Mustafa jelas-jelas meminta bantuan begitu ya tadi kalau tidak salah dengar ya. Egan di Kabupaten Pegunungan Bintang itu memang ada 34 distrik, ada 34 puskesmas. Kalau tidak salah 34 layanan kesehatan kalau kita baca dari datanya Kemenkes ya. Dan percaya tidak, cuma ada 10 dokter di sana. Dengan daerah yang seperti itu dan ada sekitar 98 perawat, 56 bidan. Jadi bisa dibayangkan tenaga kesehatan itu penting di sana untuk melayani masyarakat kita, saudara-saudara kita di sana untuk hidup lebih baik gitu kan. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian mereka juga diserang dan kemudian itu berdampak tidak hanya pada nakes, tapi pada masyarakat. Siapa yang mau melayani kesehatan mereka kalau nakesnya saja tidak nyaman dalam bekerja begitu ya? Iya, bukan tidak nyaman lagi, tidak berani mungkin gitu karena keselamatannya terganggu. Dan kemudian kalau kita bicara di editorial ini memang ditegaskan ada undang-undangnya, memang pemerintah harus melindungi nakes. Kalau tadi Pak John Veto bilang bahkan di masa perang sekalipun nakes itu dilindungi. Tenaga kesehatan itu karena mereka bekerja untuk kemanusiaan. Seperti tadi Egan bilang kan, semua yang sakit pasti ditolong, tidak peduli dari manapun. Jadi mereka harus dilindungi. Itu yang penting. Jadi sangat keji dan biadab kalau saya menyetir ucapan Pak John Veto ya tadi ya. Baik, semoga harapannya bahwa keamanan segera diselesaikan betul-betul dilakukan begitu ya, dan harapan dari penelpon kita juga betul-betul terwujud. Mbak Nunung, kita jeda dulu. Boleh. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Mbak Nunung, ini dalam hitungan minggu ya, ini kurang lebih mungkin 2 minggu lagi begitu ya, ada penyelenggaraan olahraga terbesar nasional. Ini PON ke-20 akan berlangsung di Papua dari tanggal 2
hingga 15 Oktober. Dengan adanya peningkatan isu keamanan seperti ini, kira-kira bagaimana nih Mbak? Kita khawatir apa enggak nih nanti penyelenggaraan PON kita ini lebih banyak nanti akan berbicara mengenai isu keamanan dibandingin dari kontes penyelenggaraan perlombaan olahraga itu sendiri. Jangan-jangan atlet gitu. yang pergi ke sana pada takut gitu ya? Betul Mbak. Nah, tapi jaminan sudah disampaikan oleh pemerintah dan juga aparat keamanan kan ya, dan ada cukup banyak aparat keamanan, kalau tidak salah lebih dari 9.000 itu dikirim ke Papua untuk mengamankan PON ya. Karena nanti tadi dikatakan ada lebih dari 6.000 atlet di sana. Dananya juga cukup besar ya kan. Lebih dari 1,4 triliun kalau tidak salah. Cukup besar. Kita semua tentu berharap tidak terjadi masalah di PON Papua ya, PON ke-20 ini, karena sudah menghadapi pandemi, harus menjaga protokol kesehatan, dan yang kedua harus menjaga keamanan. Dan mungkin kita juga harus berharap bahwa kita aman di PON, dan kemudian kita berharap selanjutnya kita aman untuk saudara-saudara kita di Papua gitu kan. Betul. Karena mungkin ini efeknya bukan hanya kepada atlet, tapi juga warga di sana begitu ya, Mbak Nunung ya. Ini juga khawatir. Tadi Pak Mustafa Kamal juga menyatakan bahwa sebetulnya untuk penyelenggaraan PON sendiri mungkin konsentrasi daerahnya berbeda ya. Daerahnya berbeda. Konsentrasi keamanan juga dilakukan di sana. Jadi mungkin bisa dikatakan aman. Tapi mungkin tetap saja ancaman itu pasti ada kan, Mbak Nunung ya? Iya, semua orang pasti khawatir kemungkinan ancaman itu gitu kan. Sama-sama di Papua soalnya ya. Tapi ya kita berharap aparat lebih jeli dan lebih waspada begitu ya. Dan kemudian kalau semua hal diikuti sesuai aturannya, kita berharap semuanya aman sampai penyelenggaraan PON sukses sampai selesai. Dan lebih jauh lagi sebenarnya kita berharap keamanan itu tetap ada di bumi Papua gitu. Tapi kira-kira pengaruhnya seberapa besar sih Mbak ini terhadap mungkin mental kepada atlet ya, yang mungkin nanti akan berlaga di sana gitu, berlomba, mungkin juga kepada warga di sana juga seperti apa. Ini kan persoalan keamanan tidak hanya di distrik Kiwirok saja ya, Mbak Nunung ya, ada beberapa kejadian sebelumnya yang mungkin juga terjadi di berbagai tempat di Papua. Nah ini kondisi seperti ini nih kira-kira pengaruhnya seberapa besar? Saya yakin itu yang disampaikan ke para atlet oleh aparat ya, karena lokasinya berbeda, mereka berharap lebih aman di sebelah sini, potensi kerawanannya ada di daerah tengah, pegunungan tengah begitu, dan kita seperti Pak Mustafa tadi katakan, kita menyelenggarakan PON di tempat yang berbeda yang relatif jauh lebih aman gitu kan. Saya yakin itu yang disampaikan ke para atlet, dan saya dengar memang ada beberapa kekhawatiran sejak awal gitu kan, PON diselenggarakan di Papua, apalagi dekat-dekat ini kemudian kan orang susah, orang di luar Papua membayangkan di mana Kabupaten Pegunungan Bintang gitu yang sudah dekat dengan Papua Nugini, dan tidak bisa saja tidak terbayang di sebelah mana kemudian mereka bertanding gitu kan. Jadi diharapkan memang jaminan keamanan itu tidak hanya disampaikan tapi juga dibuktikan bahwa itu aman. Karena dengan membuktikan bahwa PON aman, kita membuktikan bahwa ke semua orang termasuk dunia bahwa Papua bisa aman gitu. Betul. Baik, Mbak Nunung, kita berharap semoga kemudian jaminan keamanan itu betul-betul terjamin, Mbak ya, supaya kemudian tidak hanya para atlet nanti juga bisa tenang berlaga, tapi juga tenaga kesehatan kita, masyarakat Papua juga yang kemudian memiliki misi kemanusiaan bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Mbak Nunung telah hadir bersama kami di editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Nunung. Pemirsa, sudah seharusnya jaminan keamanan tidak hanya sebatas diucapkan, tetapi hadir nyata di Papua. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok teroris di Papua. Tugas negara melindungi nakes yang sesungguhnya pahlawan kemanusiaan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial. Metro TV,